Ada begitu banyak alasan yang membuat aku ingin melakukan aborsi. Di antaranya adalah aku masih remaja, usiaku masih muda, masa depanku masih panjang. Apakah aku harus mengorbankan masa depanku demi ini? Aku takut menjadi aib keluarga. Aku takut kepada orang tuaku. Aku takut jika aku dikucilkan. Aku takut menerima labeling yang menyakitkan dari orang luar. Dan aku mulai kehilangan kepercayaan diriku. Pernah tidak kalian lihat orang masih remaja tapi sudah mengandung? Bahkan ada yang sudah punya anak. Hal tersebut bisa dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua dan pengetahuan akan sex education. Jika seseorang mengandung di bawah usia, mereka akan melakukan suatu hal yang di luar nalar dan tidak manusiawi. Menurut Anda, apa yang akan ia lakukan? Sesuai dengan topik, maka jawabannya adalah aborsi. Aborsi ini adalah pengguguran kandungan atau berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian janin. Apa sih alasan orang melakukan aborsi? Pada kalangan wanita yang sudah menikah, karena kegagalan KB atau alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial ekonomi, atau tidak sanggup membiayai lagi anak-anaknya. Pada wanita yang belum menikah, karena masih berusia remaja, pacar atau calon suami tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, takut dikucilkan jika ketahuan publik, berstatus janda yang hamil di luar nikah, berstatus sebagai simpanan seseorang dan dilarang hamil oleh pasangannya. Perlu kita ketahui, aborsi memiliki undang-undangnya juga loh. Serupa dengan ketentuan pasal 346 KUHP, dalam ketentuan pasal 75 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan tegas melarang tindakan aborsi yang menyatakan sebagai berikut. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Apa sih dampak dari melakukan aborsi ini? Pada kesehatan wanita, bisa terjadi kerusakan leher pada rahim, infeksi, pendarahan hebat, risiko terkena kanker serviks, terkena kanker payudara, kanker indung telur dan hati, bahkan kematian. Pada kehamilan selanjutnya, risiko yang paling sering terjadi adalah kelahiran prematur pada kehamilan selanjutnya. Pada psikologis, perasaan bersalah dan berdosa, depresi, trauma, dan rasa ingin bunuh diri. Nah, jadi sebagai masyarakat, bagaimana sikap yang benar apabila kita bertemu dengan orang yang melakukan aborsi? Nah, yang pertama, bersikap positif. Sebab, orang yang melakukan aborsi memiliki alasan tertentu. Tidak seharusnya kita melakukan penghinaan atau mengucilkan mereka. Dengan begitu, mereka yang melakukan aborsi
tidak akan merasakan adanya tekanan dan depresi. Yang kedua, bersikap terbuka. Pelaku aborsi tentu merasakan stres setelah melakukan aborsi. Sebaiknya kita ikut bersimpati dengan mengajaknya berbicara, merangkulnya, supaya mereka tidak merasakan adanya tekanan yang terlalu berat. Dan ingat, jangan mudah menghakimi. Kita tahu nih, semakin canggih perkembangan teknologi, maka pergaulan bebas juga tidak akan terelakkan di kalangan masyarakat, terutama anak remaja. Teknologi menjadi perantara untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma. Nah, siapa sih sasaran empuk dari dampak negatif perkembangan teknologi ini? Jawabannya adalah anak remaja yang masih dalam pertumbuhan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sangat disayangkan bahwa pergaulan bebas yang dilakukan oleh kalangan remaja kadang di luar batas, sehingga berdampak buruk seperti seks atau hamil di luar nikah. Nah, teman-teman, berdasarkan data dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja itu baru berkisar 57,1%. Ini berarti puluhan juta remaja Indonesia itu masih belum mengerti atau masih belum memiliki pengetahuan reproduksi tentang bagaimana cara melindungi diri dari perilaku seksual berisiko, pencegahan kehamilan, atau penyakit menular seksual, dan HIV atau AIDS. Karena itu, diperlukan sex education sejak dini untuk membuat anak tumbuh menjadi remaja yang sadar akan dampak dan akibat dari melakukan tindakan seksualitas. Sayang seribu sayang. Di Indonesia, kata seks masih dianggap tabu, sehingga sex education tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Padahalnya, pendidikan seks itu sangat membantu untuk mencegah perilaku seks bebas, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, pemerkosaan, hingga penularan penyakit seksual. Nah, solusi apa yang dapat kami tawarkan untuk meminimalisir angka aborsi? Di antaranya adalah bisa melakukan seminar, membuat video edukasi, penyampaian pesan bahaya aborsi melalui poster. Kemudian, orang tua juga harus memberikan edukasi tentang seks, memberikan kasih sayang yang cukup, menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan tentu saja, para pendidik di sekolah juga harus berpartisipasi dalam pencegahan aborsi.